Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Dalam renungan sebelumnya, kita telah merenungkan siapa Roh Kudus itu, yaitu pribadi Allah yang tinggal dalam kita, membimbing, mengajar, dan memuliakan Kristus. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik penting yang seringkali membingungkan banyak orang Kristen, yaitu dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa bedanya dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus? Apakah semua orang percaya mengalaminya? Apakah pengalaman ini terjadi satu kali atau berkelanjutan? Mari kita dengarkan dua bagian penting dari firman Tuhan. Pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang melukiskan momen Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dari dua ayat ini, kita bisa memahami bahwa pengalaman dengan Roh Kudus bukan hanya satu momen awal, tetapi suatu kehidupan yang terus-menerus. Mari kita lihat tiga hal utama yang akan menolong kita memahami kebenaran ini secara alkitabiah. Pertama, baptisan Roh Kudus adalah pemberian kuasa untuk pelayanan. Pentakosta adalah pengenapan janji Yesus bahwa murid-murid akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka. Kisah Rasul 1 ayat 8. Istilah baptisan Roh Kudus menunjuk pada pencurahan kuasa Roh yang melengkapi orang percaya untuk bersaksi dan melayani dengan kuasa ilahi. Ini adalah pengalaman penting dan dapat dikenali, yang dalam Kisah Para Rasul sering disertai dengan tanda-tanda seperti berbahasa roh atau glosolalia dan keberanian bersaksi. Baptisan Roh Kudus bukan pengganti keselamatan, tetapi memperlengkapi orang percaya yang sudah lahir baru untuk pelayanan dan kesaksian yang efektif. Kedua, penuh Roh Kudus adalah gaya hidup yang terus-menerus. Efesus 5 ayat 18 menggunakan bentuk kata kerja imperatif dan progresif dalam bahasa aslinya, sehingga berarti terus-meneruslah dipenuhi Roh Kudus. Ini bukan pengalaman satu kali, tetapi gaya hidup. Menyerahkan kehendak pribadi, hidup dalam ketaatan, dan haus akan kehadiran Allah. Kepenuhan Roh Kudus berdampak pada ucapan yang membangun, sikap hati yang bersyukur, kerendahan hati, dan penundukan diri kepada Tuhan dan sesama. Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Ketiga, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus adalah dua hal yang kita butuhkan. Baptisan Roh Kudus memberi kuasa. Kepenuhan Roh Kudus memberi arah, kekudusan, dan keteguhan dalam hidup. Kita tidak boleh puas hanya dengan pengalaman masa lalu. Kita perlu terus haus, terbuka, dan berserah agar Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidup kita. Saudara, apakah kita telah mengalami baptisan Roh Kudus? Apakah hari ini kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus?
Mari kita jangan puas hanya dengan doktrin atau teori. Mari kita rindukan pengalaman nyata dengan Roh Kudus. Bukan demi pengalaman itu sendiri, tetapi demi pengenalan akan Kristus yang lebih dalam dan hidup yang lebih kudus dan berkuasa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Kami ingin dipenuhi, dituntun, dan dipakai oleh-Mu setiap hari. Kalau ada yang belum dibaptis dalam Roh Kudus, jamahlah dan curahkanlah kuasa-Mu. Dan bagi yang sudah mengalaminya, bangkitkan kembali api pelayanan dan kasih akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.